Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Bimbingan dan Konseling Online. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merubah rasa malas menjadi hal yang produktif. Kalau ngomongin soal yang namanya malas, Ibu yakin bahwa banyak dari kita yang sering mengalami rasa malas untuk melakukan sesuatu hal yang produktif. Kita sering nih menunda-nunda pekerjaan atau mager dan sulit untuk produktif ketika kita melakukan pekerjaan atau lagi belajar. Tapi sebetulnya ada nggak sih sebenarnya solusi terhadap rasa malas yang kita rasain? Kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa mengubah rasa malas jadi positif atau mungkin menjadi suatu hal yang produktif? Nah, kali ini Ibu akan ngebahas tentang bagaimana nih mengubah rasa malas menjadi produktif dan bermanfaat dengan solusi yang praktis banget. Ibu bakal ngasih cara supaya kamu bisa merubah rasa malas menjadi produktif dengan cara mengatasi rasa malas yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke? Kalau ngomongin soal malas, pada dasarnya manusia itu memiliki rasa malas atau sifat malas dalam dirinya yang akhirnya secara langsung maupun tidak langsung itu membuat kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan. Yang pernah kalian isi juga di angket bilang bahwa menunda-nunda pekerjaan, tidak ada motivasi buat ngerjain sesuatu, dan masih banyak lagi perilaku dan sifat negatif yang muncul. Nah, tapi ada juga kan sifat sebaliknya dari yang pasti kamu pernah rasakan. Misalkan semangat gitu kan, kalau kita nggak males dan lagi termotivasi, kita bakalan semangat buat ngapain, kita lebih giat meski ketika hal yang mau kita lakuin itu sulit. Nah, pertanyaannya mungkin sederhana karena pasti ini bisa terjadi. Kenapa sih kita bisa males atau semangat? Nah, salah satu jawabannya adalah karena manusia itu punya yang namanya default behavior. Bisa bergerak secara otomatis, ini biasa terjadi di kegiatan atau rutinitas. Misalnya ya, contohnya itu kayak misalkan mandi, sikat gigi, makan, dan lain sebagainya yang udah jadi rutinitas yang sudah kita lakuin tuh dengan refleks gitu aja. Jadi kita tuh ngerjain hal-hal kayak gini tanpa dorongan yang keras buat melakukan, emang udah otomatis aja. Nah, sayangnya default behavior ini bisa aja berdampak negatif dan gak nguntungin buat kita. Kalau kita punya kebiasaan males-malesan gitu kan, setiap hari rutinitas males-malesan, misalnya ya nonton TV, streaming film, scrolling IG dan sebagainya, dan dimana usaha yang kita keluarkan itu sedikit dan emang udah jadi rutinitas untuk jadi refleks, jadi kebiasaan gitu. Hal-hal ini bisa bikin kita males ngapa-ngapain. Itu bikin kita kalau mau belajar itu jadi males-malesan. Nah, ini kan masalah umum yang semua orang pasti pernah rasain, atau misalnya teman-teman rasakan sekarang. Dan mungkin hampir semua orang juga kita bisa, yang penting adalah kita harus tahu untuk mengurangi kebiasaan malas itu dengan cara yang bakal Ibu jelasin sekarang. Itu dengan cara 20 detik bagaimana caranya mengatasi rasa malas dalam waktu 20 detik. Nah, gimana sih caranya 20 detik ini bekerja? Cara 20 detik ini sebenarnya bakal ngajarin kita buat mengurangi kemalasan dengan mengurangi rintangan pas kita mau ngelakuin aktivitas yang emang penting buat kita. Karena kan biasanya kayak tantangan dan rintangan ini memang bakal ngebantu kita buat kita lebih gampang ngelakuin kesalahan. Emang pengen kita lakuin, tapi soal susah jadinya kita ngerjain kerjaan dengan lebih nyaman dan lebih mudah dalam waktu 20 detik tanpa males. Menariknya, cara 20 detik ini juga berlaku sebaliknya ketika kita mau ngelakuin hal yang gak kita sukain. Misalkan kebiasaan buruk itu menjadi rutinitas yang bikin kita males-malesan. Caranya lama-kelamaan menghilangkan kebiasaannya dan ya jadi lebih sulit aja gitu ngelakuin kebiasaan buruk. Contohnya ya, ketika teman-teman libur sekolah, kebiasaan buruk yang mendorong rasa malasnya contohnya bisa scrolling handphone, lagi belajar, dan ini bikin lupa waktu dan belajar keteteran. Nah, itu akan kebiasaan buruk yang harus diselesaikan.
supaya melakukan aktivitas atau kebiasaan buruk kita tuh bisa ngeluangin waktu 20 detik untuk melakukan sesuatu supaya kita nggak males seperti itu. Buat mengurangi kebiasaan buruk dengan menambah hambatan pada kebiasaan buruk yang mengubah itu jika bisa terjadi. Sebaliknya, misalnya kamu pengen ngelakuin hal baik ya, kebiasaan yang baik untuk pengen belajar gitar misalkan, dan pengen jago main gitar, tapi misalnya males gitu kalau misalnya gitarnya itu ditaruh di luar kamar. Jadi wajarlah kalau misalnya males karena jauh aja kalau ke ruangan lain dengan cara 20 detik. Ini sebenarnya kalau kita di samping untuk mengurangi kebiasaan buruknya, ya udah kita pindahin posisi gitar kita yang awalnya di luar kamar untuk masuk, diambil untuk ditaruh di kamar. Kemudian itu simple karena kalau ngelakuin ini nanti kamu bakalan lebih dekat sama perilaku atau kebiasaan. Tadi gitu kalau bisa mindahin, misalkan mindahin folder di handphone atau misalnya tugas-tugas sekolah yang memang membuat kalian bisa mampu mengerjakannya, misalkan di komputer, di PC atau di laptop. Nah, lain sebagainya kalau disesuaikan aja dengan masalah yang dialami adalah konsep dasarnya, itu hanya konsep dasarnya ya. Terus gimana nih caranya buat menerapkan cara 20 detik itu? Ibu punya beberapa tips dan trik. Pertama, kamu harus cari tahu dulu apa kebiasaan yang kamu mau liatin dan menguranginya. Jadi identifikasi dulu aja apa kebiasaan buruk yang kamu suka lakuin dan apa kebiasaan baik yang gak pernah kamu lakuin tapi kamu pengen ngelakuinnya. Ini di awal adalah contoh hal yang kecil dulu aja, kebiasaannya biar jelas. Jadi memperlihatkan mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, coba cari tahu hal-hal yang sekiranya nggak bikin kamu males lagi. Kayak contoh tadi gitar. Mungkin kita males karena kita jauh, harus jalan dulu keluar kamar, habis itu mungkin pas jalan juga ada tantangannya dari HP dan lain sebagainya. Itulah aja yang bikin kamu jadi males. Contoh lainnya selain gitar tadi, identifikasi juga sebenarnya dari mana. Apakah dari notif Instagram, dari notif Line, atau dari WhatsApp, atau apa yang kamu misalkan udah diidentifikasi, nanti bisa ditingkatkan atau dikurangi yang sudah diidentifikasinya itu. Yang kedua, yang ketiga, coba mulai bangun rintangan dengan tujuan untuk bikin kita males sama rutinitas buruk yang sering kita lakuin. Sebaliknya juga coba kurangi rintangan kalau memang kamu pengen ngebangun kebiasaan baik yang pengen ngelakuin hal-hal yang baik ke contoh yang lebih simpel. Kalau kita jauh ya deketin seperti itu. Kalau misalkan handphone sering ada notifikasi, itu hapus aplikasi atau susahin masuk aplikasinya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, dari situ lama-kelamaan kita bisa bangun default kebiasaan yang bisa ada dalam diri kita, sehingga ini bisa mengurangi rasa malas kita yang pada akhirnya bisa bikin kita jadi anti malas dan bikin kita jadi lebih produktif. Itu hanya satu cara. Masih banyak cara-cara yang lain. Itu saja untuk pembahasan pekan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kamu banyak belajar dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.